Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada bab yang baru, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat atau tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu kalau untuk benda artinya bentuk, tapi kalau untuk perbuatan artinya tata cara sifatnya. Secara khusus Nabi telah memerintahkan kita untuk mengikuti tata cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini bab muallif bawakan setelah membawakan bab azan, lalu salat berjamaah, lalu sekarang cara salatnya, baik bagi imam, baik bagi makmum, baik bagi orang yang salat sendiri, ya. Taib, qala al-muallif rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabara, apabila beliau bertakbir, idza kabbara, apabila beliau bertakbir, fi sholati, di dalam salat. Ini takbir maksudnya takbiratul ihram. Takbir dalam salat ada dua macam jemaah. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Ya. Yang pertama takbiratul intiqal, takbiratul ihram yang hukumnya rukun salat, yang kedua takbiratul intiqal. Taib. Lalu kalau di dalam salat sunnah, ya, ada takbir zaidah namanya, takbir dalam salat Id, ya. Takbir zaidah. Taib. Beliau sakata hunaihatan. Rasul SAW berdiam sejenak setelah takbir itu, beliau berdiam sejenak, ya. Hunaihatan itu artinya, ya, sejenak, tidak lama. Dalam apa namanya, jadi antara sebelum membaca dengan takbir, antara takbir dan membaca Al-Quran, qabla an yaqra, sebelum beliau membaca, yakni membaca surah Al-Fatihah maksudnya. Beliau berhenti atau diam sejenak sebelum beliau membaca, yakni surah Al-Fatihah. Faqultu, maka saya bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya ya Rasul, ara'aitu sukutaka baina takbir wal qiraah, ya, apa yang kau, yakni aku melihat engkau terdiam antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Mata qulu, apa yang kau baca, apa yang kau ucapkan? Qala, kata Nabi, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa as-sabul abyadu min ad-danasi, Allahumma aghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Kata Nabi, aku membaca
Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa kesalahanku, jauhkan. Yani maknanya ampuni, ya, jauhkan. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini, ya Allah sucikan, bersihkan, min khotoya, dari dosa-dosa kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyad, sebagaimana baju yang putih telah dibersihkan, minad danasi, dari kotoran. Allahumma ya Allah, Allahumma ghsilni, jadi bacanya langsung. Ini hamzah wasal. Allahumma ghsilni. Jangan berhenti Allahumma ya ighsilni, ya, tapi Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku, min khotoyaya, dari kesalahan, dari dosa dan kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dan embun atau dengan salju, wal barad, dan dengan embun. Ini murni doa jemaah ya. Dan ini adalah yang disebut dengan doa al-istiftah atau doa iftitah. Boleh disebut istiftah atau disebut iftitah. Dan doa iftitah ini secara global ada 3 macam jemaah ya. Yang macamnya banyak itu sampai belasan, namun secara global ditinjau dari kandungannya itu hanya 3 macam. Kandungan doa istiftah itu yang banyak ada 3. Yang pertama ad-du'a'u, yang pertama murni doa. Murni doa. Seperti hadis kita ini. Di sini murni doa. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allahumma ba'id baini, Allahumma ghsilni, Allahumma naqqini. Murni doa. Nah, yang kedua as-sana'u. As-sana, murni pujian sanjungan saja kepada Allah, enggak ada doanya. Istiftah yang kedua murni sanjungan pujian, enggak ada doanya. Ya, itu bacaan apa? Dalam hadis Abu Sa'id. Itu bacanya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau wa la ilaha ghairaka. Kemudian dilanjut dengan membaca boleh la ilaha illallah 3 kali. Kemudian dilanjut dengan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Lalu disambung dengan ta'awud, lalu baca al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, lalu baca bismillah, lalu al-Fatihah. Taib ya, itu contoh istiftah yang kandungannya doa apa? Pujian. Berarti jemaah berzikir ya, sanjungan zikir kepada Allah bukan doa. Yani bukan doa masalah ya, tapi dia doa dari segi ibadah. Jadi doa itu kan ada 2. Ada doa ibadah, seperti kita ngaji ini doa ibadah maksudnya. Jadi dengan ngaji kita berharap pahala. Setiap berharap pahala itu doa. Namanya doa ibadah. Birrul walidain, doa ibadah. Sedekah, berjihad, doa ibadah. Adapun yang kedua doa masalah, itu doa meminta, doa permohonan. Yang biasanya Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inni a'udzubika biasanya. Ya Allah aku memohon, ya Allah aku berlindung. Itu tok doa. Kalau tidak meminta ya berlindung, itu tok doa itu. Nah, itu doa masalah. Nah, di dalam zikir-zikir ini setiap zikir itu doa, namun doa ibadah. Beda dengan doa yang meminta itu. Jadi kalau setiap doa pasti zikir, tapi tidak setiap zikir doa. Setiap doa masuk di dalamnya zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Tapi yang ketiga para jemaah, yang ketiga penggabungan antara sanjungan dan doa, antara as-sana' wa doa. Contohnya apa? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Contohnya
Nabi SAW kalau berdiri salat membaca wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu masih ada jemaah. Kalau sampai minal muslimin itu masih kurang. Tapi ada lanjutannya Allahumma, itu kan sanjungannya, baru doanya. Makanya ini gabungan antara sanjungan dan doa. Dan alangkah indahnya memang doa istiftah yang satu ini, wajahatu ini. Karena digabungkan antara sanjungan kepada Allah dengan doa. Apa doanya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi. Ini masih juga sanjungan. Lalu mulai faghfirli dzunubi jami'an. Faghfirli dzunubi jami'an. Di sini mengisyaratkan jemaah yang harus nomor satu dimohonkan kepada Allah sebagaimana dicontohkan dalam istiftah wajhatu ini. Yang pertama kali diminta apa? Yang pertama kali diminta kepada Allah dan harus diprioritaskan adalah faghfirli dzunubi jami'an. Ampuni ya Allah dosaku semuanya. Kita tidak butuh apa-apa lagi sebenarnya kecuali ampunan ini. Allah kalau sudah mengampuni hamba, Allah beri ridhonya, Allah kasih rizkinya di dunia, Allah kasih nikmat surga di akhirat. Kalau sudah Allah mengampuni, maka yang difokuskan itu ampunan jemaah. Lihat ya, doa-doa besar, doa-doa yang agung itu, doa-doa lihat rata-rata momen-momen doa itu semuanya mohon ampun kepada Allah. Maka selalu prioritaskan ampunan, 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 ampunan. Taib faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan aku ya Allah dari keburukan akhlak. Karena la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak yang mampu memalingkan akhlak buruk kecuali Engkau ya Allah. Lalu ini doa ya. Lalu terus labbaika wa sa'daika. Ini pujian juga. Jadi indahnya itu memuji, menyanjung, lalu minta, dan mintanya tadi ampunan. Lalu ditutup dengan sanjungan lagi. Ya labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Kejahatan, keburukan itu bukan disandarkan kepada Engkau ya Allah. Nah, jadi kalau ada keburukan-keburukan, jangan Allah yang berbuat. Allah yang berbuat jemaah ya. Allah yang menciptakan keburukan-keburukan yang menurut kita itu buruk. Tapi jangan disandarkan kepada Allah keburukan-keburukan itu. Ya, karena Allah menciptakan keburukan, hakikatnya adalah ada kebaikan, ada hikmah. Taib, lalu ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi doa istiftah wajhatu itu awalnya wajhatu wajha lilladzi, akhirnya astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai situ dihafalkan jemaah, dihafalkan minimal nih yang wajah tu ini karena yang demikian agungnya wajah tu. Dan antum baca nanti secara bergantian, giliran, khususnya ketika solat sendiri ya, yang panjang-panjang ini indah. Ketika solat tahajud baca wajah tu wajhilladzi. Dan kalau diresapi ini bisa nangis jemaah, bisa nangis ya. Baik, itu contoh digabungkan antara apa? Antara as-sana'u wad du'a. Nah, taib, hadis ini para jemaah sekalian dalam sifat salat Nabi ini membahas tentang apa? Tentang hukum istiftah di dalam salat, yaitu hukumnya istiftahi fi shalah, istihbab, anjuran. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Anjuran membaca istiftah di dalam salat. Baik. Kita ambil faedah ya. Yang pertama jemaah,
Dari hadis tadi kita ambil faedah bahwa orang yang sholat itu mengawalinya dengan takbir apa tadi? Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, enggak boleh Allahul A'zam walaupun artinya sama. Ya, jadi harus Allahu Akbar. Kenapa? Karena lafaz salat itu lafaz yang tauqifiyah. Makanya kita rewel dalam urusan lafaz sayyidina dalam solawat. Kita rewel dalam urusan itu. Kenapa? Karena lafaz-lafaz salat tauqif, paten. Ya, kalau di luar salat tidak masalah memuji Allah dengan sanjungan dengan makna atau bersolawat kepada Nabi pakai sayyidina, tidak masalah. Tapi dalam salat jangan hatta sayyidina, ya. Atau ada tambahan Allahu Ta'ala Akbar misalnya, atau dalam salamnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pakai ta'ala padahal betul maknanya, tidak boleh, ya. Taib. Jadi yang pertama apa? Orang yang sholat mulai sholatnya dengan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua jemaah, bahwa takbiratul ihram adalah rukun min arkani shalah, la tasihu shalah biduniha. Hati-hati ini bagi yang masbuk, hati-hati bagi yang masbuk. Ketika imam sedang ruku' itu banyak kesalahan yang masbuk, terutama kalau kita perhatikan di Arab Saudi, ya. Di Arab Saudi, antum kalau coba perhatikan, dan para masyayikh di situ juga terus mewanti-wanti. Banyak ya di Saudi itu, ya artinya orang yang tidak paham ya di Saudi, imam sedang ruku itu dia langsung ruku. Memang betul seperti itu, tapi jangan lupakan takbiratul ihramnya. Tiba-tiba langsung saja ruku gitu jemaah, ikut imam. Apalagi kalau pas jauh ya, seperti hadis Abu Bakar dulu, inginnya itu dari kejauhan sudah ruku gitu. Ini ndak lari-lari supaya cepat ruku. Itu ndak takbiratul ihram dulu, dia langsung ruku saja, itu keliru. Ini rukun min arkani shalah, dia rukun di antara rukun salat. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Boleh takbir lagi para jamaah, ya. Allahu Akbar, ya, takbir terus Allahu Akbar, ruku gitu. Karena takbir yang kedua takbir ruku. Taib. Dalil yang menunjukkan rukun takbiratul ihram, ya, ketika Nabi mengajari orang yang buruk salatnya, disebut hadis hadisul musii fi salatih. Hadis tentang orang yang buruk salatnya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir. Nah, ini perintah, dan ini poin-poin rukun salat yang diajarkan Nabi dalam hadis tentang orang yang buruk salatnya itu. Kata Nabi, kalau kamu salat, berdiri salat, bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Nah, ini hukumnya rukun di antara rukun salat. Taib. Kata Nabi juga dalam hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib, miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, dan pengharamannya takbir. Ini kalau sudah takbir haram segala sesuatu yang boleh sebelum salat. Lalu penghalalannya apa? Salam. Kalau sudah salam, halal lagi yang tadinya haram. Haram berbicara, haram makan minum. Setelah salam menjadi halal lagi. Tahallul istilahnya. Kalau haji umroh itu tahallul dengan mencukur rambut. Kalau salat tahallul dengan salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Taib. Jadi tidak cukup dengan ucapan Allahu al-A'zam, tapi harus dengan Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis sama, masyru'iyatu du'ail istiftah, disyariatkan doa istiftah tadi. Dan hukum doa istiftah itu para jemaah sekalian adalah, ya, disyariatkan, ya. Namun apa hukumnya? Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, annal istiftah min sunanis shalah, bahwa istiftah itu adalah sunnah-sunnah salat, ya, menurut kebanyakan para ulama.
Nah, jadi hukumnya sunnah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis bahwa doa istiftah itu jemaah dibacanya keras apa sir? Apa yang menjadi buktinya? Nabi terdiam. Maksud terdiam itu tidak kedengaran baca apa gitu. Berarti menunjukkan bacaannya jahar apa sir? Sir. Anna du'a al-istiftah yuqalu sirran. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qudamah juga wala yajharul imamu bil iftitah, maka imam tidak boleh menjaharkan iftitah. Nah, karena Nabi mengatakan karena Nabi SAW tadi terdiam, walam yajhar bihi. Nah, Umar bin Al-Khattab memang pernah menjaharkan, Umar, namun itu dalam rangka liyu'alliman nas, dalam rangka mengajarkan manusia gitu, mengajarkan manusia, tapi itu tidak terus-terusan. Pernah menjaharkan itu boleh, tapi tidak terus. Kemudian para jemaah sekalian, faedah yang keempat dari hadis, anna du'a al-istiftah yakun mata ba'dal takbiratul ihram wa qabla al-qiraah. Jadi tempatnya itu doa iftitah apa? Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Quran, jadi membaca surah Al-Fatihah. Taib. Faedah berikutnya, doa istiftah ini jemaah di salatil fardhi wan nafli, baik salat fardu ataupun salat sunnah, termasuk saat salat jenazah. Ya, jadi di takbir pertama salat jenazah pun sama membaca istiftah, ya. Kemudian ta'awud, lalu baca Al-Fatihah. Boleh langsung Al-Fatihah di takbir pertama, boleh. Lalu takbir kedua membaca salawat kepada Nabi. Di takbir seterusnya 3, 4, itu doa dalam salat jenazah. Jadi istiftah ini umum, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Kemudian bahwa bacaan iftitah atau istiftah itu hanya fi raqatil ula faqat, hanya di rakaat pertama saja. Nah, oleh karena itu para jemaah tolong dicatat, rakaat pertama dengan rakaat berikutnya dibedakan dalam beberapa pembedaan berikut ini antara rakaat pertama dengan rakaat berikutnya. Satu, al-istiftah fi raqatil ula, yang pertama ya. Jadi bacaan istiftah hanya di rakaat pertama. Yang kedua, takbiratul ihram fi raqatil ula. Yang kedua pembedanya adalah dengan takbiratul ihram. Yang ketiga jemaah, yaitu at-ta'awudz fi raqatil ula. Demikian pula ta'awudz hanya di rakaat pertama. Jadi apa yang spesialis rakaat pertama tadi? Iftitah atau takbiratul ihram dulu harusnya ya. Takbiratul ihram, iftitah, ta'awud. Yang keempat para jemaah, ciri khas rakaat pertama dengan rakaat berikut, ciri khasnya adalah al-qiraah. Bacaan Quran fi raqatil ula atwal. Bacaan Quran di rakaat pertama atwal, lebih panjang minar raqatis tsaniyah, dibandingkan rakaat kedua. Jadi kita kalau mengimami atau kalau baca dalam sholat, rakaat pertama itu dipanjangkan. Apa hikmahnya jemaah? Di antara hikmahnya adalah menunggu jamaah yang terlambat supaya mendapatkan satu rakaat. Ya, kalau rakaat pertama bacaan agak panjang, ya kan yang datang nanti insya Allah tidak masbuk, walaupun ketinggalan takbiratul ula, namun tidak masbuk lah, dapat gitu. Apalagi kalau antum sedang ruku, imam ya, antum seorang imam sedang ruku, kedengaran ada orang yang datang, berlembut hatilah ya akhi, diam sejenak, tunggu. Jangan malah antum kayak balas dendam, kurang ajar, lama, salah sendiri lama, wis Allah sami Allah langsung, nggak dapat, kapok kon nggak dapat kan itu. Jangan, berlemah lembutlah, tunggu sampai dia makmum itu takbir lalu ikut ruku supaya dia dapat serakaat. Ya.
Jadi kalau tahu ada yang masuk tuh ya perlambat sedikit rukuknya, tidak apa-apa, nunggu. Tapi yang ditunggu ya segera jemaah, jangan mereka ngasih kode dianya lambat ya, jangan, segera. Baik, faedah berikut yang ketujuhnya, beberapa lafaz-lafaz doa istiftah dalam kitab sifat salat Nabi itu ada sekitar 16 ya, banyak sekali jemaah. Silakan dihafal mana, yakni dihafal banyak-banyak, nanti bacanya gantian satu-satu. Jadi sunnah itu teramalkan semuanya gitu jemaah. Dan juga kita semangat, enggak bosan. Ini dari dulu wajah itu saja dipotong sampai wana minal muslimin, sampai muslimin. Dari dulu enggak pernah naik-naik. Enggak ada perubahan peningkatan. Beda kalau dalam profesi dia lagi kerja ini ingin meningkat, dari mulai bawahan naik, ingin terus ada peningkatan. Tapi dalam agama enggak mau ada peningkatan. Dari dulu hafalannya wasyamsi saja, wasamsi wis. Mending wasamsi lumayan. Dari dulu itu cuma kuluhu, kuliah sama al-kafirun. Enggak ada nambah. Terus mana nambah belajar. Ya. Sekarang itu alhamdulillah jemaah ya, ingin belajar Quran, ingin bisa kita belajar, lihat sendiri di internet juga banyak belajar Quran misalnya, apalagi halaqah Quran sudah ada, alhamdulillah. Tahfidz, ikut halaqah tahfidz, bahkan ada alat itu sekarang Quran elektronik gitu ya, dipencet ini keluar suaranya Syekh Sudes barangkali surat apa nih, mengajari mudah ya. Taib, jadi harus ada peningkatan jemaah. Taib. Jadi yang pertama contohnya apa tadi? Allahumma ba'id baini baina ataya. Terus subhanakallahumma bihamdika. Ada lagi dari hadis Ibnu Umar itu lafadznya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga sahih ya dibaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya riwayat Imam Muslim yang itu sahih. Nah, ketika selesai sholat ya, Nabi mendengar orang baca ini tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kata Nabi, siapa yang barusan baca itu tadi? Manil qail kalimata kadza wa kadza. Siapa yang baca kalimat tadi? Ya, kata sahabat tadi, saya ya Rasulullah. Saya yang baca wahai Rasulullah. Kata Nabi, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya kagum kata Nabi karena dengan sebab bacaan itu pintu langit dibuka oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan membaca tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Lalu apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar yang ceritakan ada orang baca itu di belakang Nabi. Nabi kedengaran gitu. Kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kata Ibnu Umar, saya enggak pernah tinggalkan lagi itu sejak Rasul ngomong begitu. Jadi kata Nabi, aku kagum karena dengan sebab bacaan tadi pintu langit dibuka oleh Allah. Baca apa tadi jemaah? Orang tadi baca apa? Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Taib. Dan banyak yang lain-lain para jemaah. Termasuk diantaranya yang dibaca adalah ketika membaca dalam solat malam, Nabi membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkum, ya, dan seterusnya. Itu antum nanti dilihat di bisa di dalam kitab sifat salat Nabi, Syalbani juga ada. Baik. Nah, dari bacaan yang banyak para jemaah, kita punya sebuah kaidah ya. Sebuah kaidah bahwa di dalam ibadah jika aneka ragam cara atau bacaannya
maka amalkan terkadang yang ini dan terkadang yang itu secara bergantian. Itu kaidahnya jemaah. Wal afdal fil ibadah idza waradat ala wujuhin mutanawwi'ah. Yang paling utama dalam ibadah jika datang cara atau bacaannya beraneka macam, maka lakukan terkadang yang ini, terkadang yang itu. Jangan satu macam saja yang dipegang. Apa alasannya? Satu, ittiba'an li sunnah. Orang yang kalau melakukan secara bergantian, istiftah itu 16 yang dibaca semuanya bergantian, berarti dia ini telah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi membaca itu semua, ya kan? Kalau tidak kan belum ittiba kepada Nabi dalam bacaan yang lain. Kita hanya ittiba kepada Nabi dalam bacaan Allahumma ba'id baini saja, atau wajah tu saja. Itu pun di cancel ya, di diskon gitu ya. Atau yang subhanaka, yang lain-lain kita tidak ngikut Nabi, berarti belum ngikut Nabi. Yang kedua para jemaah, dengan kita membaca bergantian adalah ihya'un li sunnah. Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi, dibaca semuanya. Ya. Yang ketiga, ahdar lil qalbi, lebih menghadirkan hati, lebih khusyuk. Iya kan jemaah? Coba antum nanti baca wajah tu, apalkan dulu, coba baca wajah tu, lebih khusyuk terasa salat juga. Lebih apa namanya? Lebih memahami makna-maknanya gitu. Taib. Dan yang keempat, hifdhan lisyariah. Kalau kita baca semuanya berarti kita telah menjaga agama, menjaga syariat, tidak hilang. Kalau nggak ada yang baca, hilang berarti jemaah. Maka antum yang menghidupkannya dengan membaca. Jelas ya? Jadi jangan memilih satu itu saja sampai mati, jangan. Baca secara bergiliran, bergantian. Kalau zikir setelah sholat, walhamdulillah jemaah ya, rata-rata kita insya Allah rata-rata dibaca semua. Kalau zikir setelah sholat, karena mampu waktunya memang panjang. Padahal jemaah sekalian, zikir setelah sholat juga sama. Dia itu zikir yang beraneka ragam macamnya Nabi ajarkan. Sebenarnya kita boleh pilih salah satu saja. Antum zikir setelah sholat cukup membaca istighfar 3 kali, lalu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai itu antum pulang sudah. Cukup, itu sudah dianggap zikir setelah sholat. Karena itu yang diajarkan Nabi. Lalu Nabi ajarkan lafaz lain, ajarkan lagi lafaz lain, ajarkan lagi lafaz lain. Maka kalau ada waktunya boleh kita baca semuanya, termasuk zikir pagi petang. Jadi kalau antum sempit waktunya ikhwan, bukan berarti tinggalkan, tidak, cukup zikir satu saja ambil. Berarti mana ya antum sudah zikir pagi petang itu, cukup satu saja. Cukup yang gampang, asbahna atau amsayna, sudah selesai. Cukup itu saja. Tapi kalau antum ada waktu, duduk ya akhi, sampai terus sebanyak-banyak yang diajarkan Nabi semuanya dibaca, boleh. Diperketat ikhwan. Sekarang apalagi di musim Covid, tengah penyebaran secara masif kembali ya. Bentengi kita dengan zikir-zikir pagi, zikir petang, karena itu adalah bala. Covid itu bala, bencana. Dan tolak bala dengan zikir pagi, dengan zikir petang. Ya, sebagai bentuk usaha kita. Taib, faedah berikutnya para jemaah. La yusra' an yajma' baina aktsar min du'ain min adyatil istiftah fi salatin wahidah. Tidak disyariatkan untuk membaca semuanya dalam satu salat, enggak. Beda dengan zikir pagi petang, beda dengan apa tadi? Zikir ba'da salat. Jadi kalau istiftah antum jangan borong semua. Tidak disyariatkan untuk dikumpulkan, digabungkan di dalam satu salat. Cukup pilih salah satu, namun gantian. Taib. Yang ke-9, faedah dari hadis, yusra'u lil imam an yaskuta saktatan khafifatan ba'da takbiratul ihram. Disyariatkan bagi imam untuk berdiam sejenak setelah takbiratul ihram, hatta yatamakkan al-ma'mum min du'a'il istiftah, memberi kesempatan makmum sampai betul-betul selesai dalam membaca istiftah. Ya, artinya imam jangan buru-buru gitu.
Karena kadang-kadang ada imam yang terlalu terburu-buru, imam yani makmum baru, apalagi mungkin barangkali ada yang mau baca wajah tuh kan lumayan waktunya. Yang minimal yang pendek itu Allahumma ba'id baini, baru Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu sudah imam sudah baca. Itu kecepatan. Kasih waktu bagi makmum untuk membaca istiftah. Ya. Para ulama mengatakan jemaah bahwa as-saktah, ya, as-saktat atau as-saktah itu disyariatkan katanya dalam 3 tempat. Berdiamnya imam disyariatkan dalam 3 tempat katanya. Yang pertama kapan? Ba'da, dalam hadis kita ini kapan diamnya imam? Ba'da takbiratul ihram qoblal qiraah. Yang pertama. Yang kedua ba'dal Fatihah. Nanti kita akan rojikan sebenarnya yang benar bukan 3, tapi sebagian ulama mengatakan 3. Yang kedua apa? Ba'dal Fatihah liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah. Yaitu setelah imam baca Al-Fatihah, imam diam juga sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini nanti enggak setuju semua ulama ya. Cuman catat saja dulu, ini sebagian ulama mengatakan 2 ini. Yang ketiga, ba'da al-qiraah wa qabla ruku'. Setelah membaca surat sebelum ruku'. Jadi kalau imam membaca surat Al-Quran jangan langsung takbir untuk ruku', jangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Anallah. Berhenti. Untuk apa ini? Untuk yarud ilaihi nafsahu atau nafasahu, untuk mengembalikan nafasnya. Itu. Jadi tenang dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nafas dulu. Allahu akbar, ruku. Gitu ya. Nah, 3 saktah di sini. Namun sebagian ulama mengatakan as-saktat itu yang disyariatkan cukup 2 saja. 2 saja. Kira-kira yang mana jemaah tadi? Yang tidak setuju yang mana tadi? Saktahnya imam setelah membaca Al-Fatihah, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini ulama lain tidak setuju. Kenapa? Karena makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Makmum tidak wajib baca Al-Fatihah kalau imam sudah membaca Al-Fatihah. Kenapa harus membaca lagi? Maka yang roji yang kuat bahwa sebagian ulama mengatakan ya, jadi 2 tempat saja berhentinya imam, diamnya imam. 1 setelah takbiratul ihram sebelum membaca, yang kedua setelah membaca surat sebelum ruku'. Nah, adapun diamnya imam setelah setelah membaca Al-Fatihah tidak disyaratkan ikhwan. Bahkan cenderung keliru kalau imam dia memberi kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah, keliru. Langsung saja imam baca surat Al-Quran. Taib. Hadis berikutnya jemaah, yang ke hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbir. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai salatnya dengan takbir. Yani takbiratul ihram. Wal qiraata, dan Nabi memulai bacaannya dalam salat bilhamdulillahi rabbil alamin, yaitu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ini dengan surah Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a, dan beliau apabila ruku' lam yushkhis ra'sahu, beliau tidak terlalu menundukkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak terlalu mendongakkan kepalanya, walakin baina dzalik, atau terbalik ikhwan ya, tidak mengangkat, itu yang
Naam, lam yushkhis itu ra'sahu, tidak terlalu mendongakkan, ini tidak terlalu mengangkat. Walam yusawwibhu, nah itu baru tidak terlalu menundukkan. Tetapi apa? Walakin baina dzalik, tapi antara keduanya itu. Jadi lurus, ikhwan. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku', yakni i'tidal, beliau lam yasjud, beliau tidak buru-buru sujud. Tidak buru-buru sujud hatta yastawiya qa'iman, sehingga beliaunya itu betul-betul tegak dulu. Beda dengan orang yang salatnya tidak tumaninah, ikhwan. Belum tegak i'tidal langsung sujud. Nah itu seperti per itu. Allahu akbar. Nah itu yang tidak sah salatnya, seperti itu. Lihat di sini, demikian tumaninahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sehingga betul-betul tegak beliau. Tegak apanya? Punggungnya tegak, bukan tangannya. Sebagian orang memahami ya, lurus itu lurus itu maksudnya tangannya. Tidak benar. Kalau tangan itu nanti ada khilaf, bisa di dada seperti awal sebelum ruku', atau memang bisa menjuntai ke bawah. Jadi yang tegak maksudnya apa? Punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak. Terus wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, perhatikan jemaah, dari sujud, lam yasjud, maka beliau tidak sujud lagi yang keduanya, hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau benar-benar tegak duduk. Yastawiya qa'idan, betul-betul tegak, membaca dengan tumanina. Rabbighfirli warhamni. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, apalagi ada yang Rabbighfirli 2 kali, kan itu tambah masya Allah, itu tambah cepat lagi itu. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah. Ya ikhwan, kadang wallahi maknanya itu tidak jelas kadang-kadang. Sub apa sub kan saking cepatnya gitu. Ya dihitung, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu sama dengan wirid. Subhanallah, 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 subhanallah. Hitung. Kalau subhanallah, terus sebelahnya ngajak ngobrol, jadi ndak mangan soto. Subhanallah. Iya soto yo. Loh, piro mau iki? Coba yang ngitung duit kan enggak pernah keliru, yang ngitung wirid ya. Piro mau Allah wis pakai subhanallah, entek subhanallah. Sub sebagian orang gitu. Itu musibah ikhwan ya. Ya akhi, berilah waktu. Salat itu, wirid itu tidak sampai menghabiskan jatah kerja kita ya. Jadi dihitung betul. Makanya nggak boleh diganggu orang sedang wirid itu. Nggak boleh. Ini juga antum, orang sedang wirid diajak ngobrol, biar selesai dulu ya. Sampai mana tadi? Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Perhatikan hadis ini jemaah, lafadznya. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca fi kulli rak'ataini tahiyyah. Di setiap 2 rakaat itu membaca apa Nabi? At-tahiyyat, dalam duduk itu membaca tahiyat. Bagaimana cara duduknya? Perhatikan. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Gampangannya ngono terjemahannya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kiri, wa yansibu rijlahu al-yumna, dan Nabi mencacakkan kaki yang kanan. Jadi kaki yang kiri dihamparkan, kaki yang kanan dicacakkan. Dihamparkan tuh begini jemaah, dihamparkan itu maksudnya ya, dihamparkan tuh begini. Nah, ini dihamparkan begini nih. Kalau dicacakkan tuh dibeginikan. Dicacakkan tuh diteku ya, dicacakkan, diberdirikan, dicacakkan yang kalau hampar tuh begini ya. Maka nanti tawarruk pun boleh yang begini, boleh di apa namanya? Dicacakkan. Jadi dihamparkan. Itu duduk apa namanya? Iftirash. Nah, disinilah madhab Hambali dengan kuatnya berpegang bahwa solat yang 2 rakaat yang hanya punya 1 tahiyat, baik subuh atau solat sunnah,
pokoknya solat yang cuman punya tahiyat satu, setiap 2 rakaat iftirash. Jelas ya? Demikian kuatnya bertentang atau berselisih dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, setiap solat yang mau 1 tahiyat atau 2 tahiyat, berapapun rakaatnya, Syafi'i ini, berapapun rakaatnya, kalau itu duduk yang ada salamnya, maka duduknya tawaruk, sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nanti akan dibahas insyaallah. Dan itu sama-sama kuat ya ikhwan, sama-sama kuat pendalilannya. Nanti dibahas. Monggo azan dulu. Azan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, para jamaah sekalian, dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi tentang cara duduk dijelaskan dengan perincian ketika ada 2 tahiyat, jemaah ya. Disebutkan dalam hadis di situ, faida jalasa fi raq'ataini, Nabi kalau duduk di dalam 2 rakaat, yakni di setiap 2 rakaat dalam salat, Nabi duduk ala rijlihil yusra wa nasaba al-yumna. Nabi duduk di kakinya yang kiri tadi, didudukin kaki kirinya, dan Nabi mencacakkan yang kanan. Duduk apa namanya? Iftirash. Lalu wa idza jalasa, dalam hadis yang sama di situ langsung wa idza jalasa fi raqatil akhirah, namun kalau Nabi duduk di rakaat akhir, maka qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka Nabi SAW mengeluarkan kaki kirinya, mengeluarkan kaki kiri, mencacakkan kaki kanan, dan Nabi duduk di lantai. Yani duduk apa namanya nih? Tawaruk. Taib. Dengan hadis ini, apalagi disebutkan dalam riwayat yang lain, la faidza kana fil jalsa allati fiha taslim, dan kalau Nabi duduk yang ada salamnya, Nabi tawaruk. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, mau sholat berapa rakaat pun, mau
punya berapa tahiyat pun, mau yang satu tahiyat atau dua tahiyat, pokoknya yang di situ duduk yang ada salamnya dan itu merupakan duduk yang akhir, karena berarti kalau cuma 2 rakaat duduk akhirnya ya di tasyahud yang cuma satu itu saja akhir, maka duduknya tawaruk dalam mazhab Syafi'i. Jelas ya? Lalu apa jawaban Hambali terhadap mazhab Syafi'i atas hadis Abu Humaid? Kata mereka, hadis Abu Humaid itu kan di situ jelas dirinci kalau salat yang ada berapa tahiyat. Berapa tahiyatnya? Kan disebutkan di situ setiap 2 rakaat berarti setiap ada tahiyat awal Nabi iftirash, namun kalau ada rakaat akhir di tahiyat akhir Nabi tawaruk. Kata mazhab Hambali, itu kalau salat yang lebih dari 1 tahiyat memang supaya butuh pembedaan tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawaruk, butuh dibedakan. Tapi kalau tahiyatnya cuma 1 seperti salat yang 2 rakaat atau yang 1 rakaat, 1 tahiyat, atau salat 3 rakaat, salat witir yang cuma 1 tahiyat, ya, maka itu adalah duduknya apa jemaah? Duduknya iftirash. Sebenarnya dalilnya semua ulama ini sama, hadis Abu Humaid dan hadis Aisyah tadi, cuman cara mengistinbatkan hukum yang berbeda. Maka dalam ini wallahu taala alam ya sebenarnya kuat, sama-sama kuat para jemaah ya. Maka insyaallah bebaslah antum, insyaallah mau antum kuatkan mazhab Hambali dengan duduk setiap 2 rakaat pokoknya kaidahnya ya. Terus hadis Abu Humaid apa? Hadis Abu Humaid itu yakni maksudnya kalau tahiyatnya ada 2. Kalau subuh kan cuma 1 tahiyat, berarti kembali kepada hukum asal. Berarti kalau cuma 1 tahiyat ya berarti cuma iftirash saja duduknya gitu. Dan yang menjadi khilaf ini adalah para jemaah terkait solat yang 2 rakaat antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Lalu apa mazhabnya Maliki? Itu nggak usah dibahas, karena menurut mazhab Maliki tahiyat awal dan akhir itu sama-sama tawaruk. Nah, ini sudah kayaknya nggak perlu dibahas ini, jelas keliru gitu loh, artinya jelas lemah. Mazhab Hanafi juga begitu. Mazhab Hanafi mau tahiyat awal atau tahiyat akhir, mazhab Hanafi iftirash. Ini sudah, ini mutlak masalahnya. Yang sama-sama kuat dalam masalah ini adalah ketika yang merinci dan itu di posisi solat yang cuman punya berapa? 1 tahiyat. Jelas ya? Kalau solat yang punya 2 tahiyat, ada khilaf enggak antara Syafi'i dengan Hambali tadi? Yang 2 tahiyat? Tidak ada khilaf, no problem. Di tahiyat pertama iftirash, di tahiyat kedua tawaruk, enggak masalah. Yang khilaf ini kalau solat cuman punya 1 tahiyat itu loh, iftirash atau tawaruk. Jelas ya? Baik. Kita ambil faedah dari hadis tadi. Wajib takbiratul ihram dan dia rukun di antara rukun salatnya. Kemudian yang kedua, sunnah membuka bacaan itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Namun bukan berarti tidak membaca basmalah jemaah. Basmalah tetap dibaca namun tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan jemaah. Karena di situ dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Nabi itu tetap baca bismillah namun tidak dijaharkan. Itu saja. Bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, Nabi, Abu Bakar, Umar kanu yastaftihuna shalah bilhamdillahirabbil alamin. Nabi membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis Muslim kata Anas, saya pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Kanu yastaftihun, mereka membuka salat bilhamdillahirabbil alamin, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan, wala yadhkuruna bismillah, mereka enggak nyebut bismillah, bukan enggak baca. Bukan enggak baca, tapi wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan, karena dikuatkan dalam riwayat. Jadi dikumpulkan, dan yang lain disebutkan kanu yusirruna biha. Yani mereka itu bukan tidak menyebut, tidak membaca, tapi mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya, ya. Jadi
membuka salat sunnah, tapi bukan berarti jamaah yang mengeraskan basmalah itu salah juga, tidak. Tapi seringnya Nabi membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tentang ruku, hadis tadi apa? Tentang ruku. Sunnah bahwa ruku itu mustawiyan bila raf'in wala khafdin. Ya. Lurus, ruku itu tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Bahkan diibaratkan hatta law subba alaihil ma lastaqarra. Sampai-sampai kalau dituangkan air ke punggung Nabi itu lastaqarra, air itu akan diam saking lurusnya rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya antum juga paham kalau ini insyaallah, tidak terlalu mendongakkan kepala, tidak terlalu menundukkan. Terus dari hadis tadi jemaah, ketika Nabi kalau bangkit dari ruku dan tidak sujud sehingga betul-betul tegak punggungnya Nabi, ini menunjukkan apa jemaah? Wajibnya apa di sini? Wajibnya tumakninah, dan itu rukun di antara rukun salat. Akan kita bahas nanti hadis al-musi, hadisul musi'i fi salatih. Itu hadis ulama menamakan itu hadis yang buruk salatnya. Itu akan kita bahas nanti. Kemudian wajib duduk di setiap 2 rakaat. Jadi hukum asalnya jemaah salat itu wajib duduk setiap 2 rakaat. Kecuali apa jemaah? Kecuali memang yang tidak boleh duduk di 2 rakaat. Apa itu? Tidak boleh duduk di 2 rakaat. Kata Nabi apa? Salat witir. Nabi mengatakan wala tusyabihu bil maghrib, jangan kalian samakan cara witir yang 3 dengan salat maghrib, yakni tidak boleh pakai tahiyat awal. Tidak boleh. Makanya ulama sebagian mengatakan kalau begitu berarti dipisah 2 rakaat salam lalu tambah 1 witir, tambah 1 rakaat. Itu juga boleh cara itu, tapi enggak simpel jemaah. Kenapa harus dipisah-pisah begitu? Langsung saja 3 rakaat dan nanti duduk di, sebab kata Aisyah wala yajlisu illa fi akhirihinna. Nabi tidak duduk kecuali di akhirnya saat witir yang 3 rakaat. Ya. Kemudian bahwa sunnah duduk dalam solat itu adalah iftirash. Tawaruk itu adalah merupakan kekhususan. Kalau menurut mazhab Hambali, tawaruk itu kekhususan jika solatnya punya 2 tasyahud dan adanya di tasyahud akhir. Menurut mazhab Hambali, maka hukum asalnya solat itu iftirash. Mau duduk apa iftirash. Nanti ketika ada tahiyat yang 2 di rakaat akhirnya barulah tawaruk. Tapi apa menurut kaidahnya mazhab Syafi'iyah? Setiap rakaat yang duduk ada salamnya. Mau 1 rakaat kek, mau 2 rakaat, gitu. Setiap duduk yang ada salamnya. Kira-kira antum cenderung ke mana ya, kawan? Duduk yang 2 rakaat. Hah? Sebagaimana kaidah apa? Hukum asal kan gitu ya. Setiap 2 rakaat. Lalu hadis Abu Humaid, jawabannya apa? Loh, itu hadis Abu Humaid, gitu ya. Di rakaat akhir, sementara kalau subuh kan rakaat akhirnya memang rakaat kedua. Dalam hadis Abu Humaid disebut setiap rakaat akhir Nabi apa? Nabi tabaruk. Dijawab apa jawabannya? Hadis Abu Humaid menunjukkan jika tahiyatnya berapa? Jika tahiyatnya 2. Jadi kalau tahiyatnya 1 tetap saja dia iftirash. Adapun disebut apabila di tahiyat akhir, apabila memang tahiyatnya ada 2, ada awal dan ada akhir. Taib. Terus masalah salam, ikhwan. Bahwa solat ditutup dalam hadis ini dengan apa? Dengan salam. Dan apa hukum salam at-taslim? Ikhtilaf para ulama, sebagian mengatakan dia katanya sunnah. Salam itu sunnah katanya. Ya. Dan ada yang berpendapat salam itu
Kalau salam pertama hukumnya wajib katanya ya. Salam yang keduanya yang ke kirinya hukumnya katanya sunnah. Nah, dan ini pendapat mayoritas ulama. Namun ikhwan, pendapat yang kuat dan pendapat yang hati-hati tolong perhatikan, apalagi yang mengatakan sunnah ini tidak benar, bahkan salam itu adalah rukun salat. Ya. Cuman ada tadi yang merinci tadi katanya ketika ke arah kanan salam yang pertama itu katanya wajib, salam keduanya sunnah. Berarti konsekuensinya ikhwan, kalau imam salam yang pertama lalu ada orang yang imam belum, atau ada orang lah bukan imam, ada orang salam ke kanan pertama ya, belum selesai salam sudah mohon maaf buang angin, sudah salam buang angin. Berarti kalau menurut pendapat yang mengatakan tadi merinci, berarti boleh-boleh saja karena salam kedua itu tidak wajib. Tapi itu pendapat lemah semuanya. Yang benar salam itu kanan kiri jamaah hukumnya wajib dan itu rukun di antara rukun salat. Berarti kalau ada orang baru salam ke kanan sudah buang angin, maka salatnya ulang dari awal. Dan ini berarti bagi masbuk. Bagi yang masbuk tolong perhatikan. Ketika imam baru menoleh ke kanan, assalamualaikum satu kali, antum jangan dulu naik. Selesaikan dulu imam sampai assalamualaikum ke arah yang kirinya, baru masbuk naik. Jelas ya? Ini kesalahan diantara banyak. Langsung ketika imam assalamualaikum langsung naik. Memang kalau menurut madhab yang tadi nggak masalah. Yang merinci kalau yang ke kanan sunnah, yang ke kiri, yang ke kanan wajib, yang ke kirinya sunnah. Tapi yang benar Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wasahih anna qiltat taslimataini ruknun min arkani shalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dua-duanya salam kiri kanan itu adalah rukun di antara rukun salat. Karena Aisyah dalam hadis tadi tidak mengatakan ke kanan ke kiri, tapi taslim, salam gitu saja. Lah kalau salam berarti mananya ya ke kanan ya ke kiri. Dan itu sering dilakukan, terus-terusan dilakukan. Nabi menunjukkan dua-duanya nih salam adalah rukun, jangan dipisah-pisahkan. Jadi yang mengatakan salam hukumnya sunnah kanan kiri lemah, jelas lemahnya. Yang merinci kalau kanan wajib yang ke kiri sunnah juga lemah. Maka pendapat yang ketiga, pendapat yang hati-hati apa? Dua-duanya rukun salat, tidak boleh seorang muslim meninggalkan. Maka kalau antum mau buang angin, mohon maaf mau kentut, tahan dulu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah, brot, jangan, karena harus diulang dari awal. Tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, brot, sudah selesai salatnya, tidak apa-apa. Jelas ya? Apa sekarang siyagus salam atau siyagut taslim? Bagaimana lafadznya? Yang pertama perjamaah yang paling banyak riwayatnya adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, ke kiri sama-sama warahmatullah. Ini aktsaru ma warada. Ini yang paling banyak riwayatnya. Yang kedua jamaah sekalian boleh dengan pakai wabarakatuh yang ke kanan, yang ke kiri sampai warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian cara kepala jamaah tidak perlu harus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus dilempengkan dulu begini. Jadi dari sini tuh langsung ke sini. Enggak ada istilah kayak apa ya? Kayak robot gitu. Jadi sini dulu. Kayak tentara kalau mau gini. Tegak gerak, jangan gini. Enggak begitu. Jadi assalamualaikum menoleh langsung ini jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi ziyadah wa barakatuh ada dalam hadis Abu Daud. Nah, tapi saya kira cukup insyaallah. Allah taala alam. Masuk hadis berikut tentang apa ini? Oh, mengangkat tangan ya. Jadi angkat tangan nanti boleh sebahu ini cuma ratanya, boleh telinga agak atas. Dua ini sih yang banyak salah. Bahkan imam, ana lihat tuh imam masjidnya besar, tapi takbirnya gini, Allah, gini lah jemaah. Apa nggak baca fikih sholat atau apa?
begini. Enggak begini sama ini lurus ke kiblat atau naik setelinga. Nanti akan dibahas pada hadis berikut insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.